Halo guys, selamat datang di Withan Channel. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan like ya. Peringatan ya teman-teman, video ini mengandung spoiler. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan light novel dari Rakudei Kishi volume 4 chapter 3-nya, sebaiknya teman-teman menonton dulu video pembahasan chapter 2-nya ya, agar teman-teman tidak bingung dengan kelanjutan animenya. Dan linknya admin taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Bagian 1. Akhirnya hari terakhir camp pelatihan pun tiba. Dan malamnya Oriki Sensei yang sedang membersihkan gerbang Akademi Hagun untuk menyambut Iki dan kawan-kawan tiba-tiba bertemu dengan Ayase. Ayase merupakan lawan Iki di babak penyisihan dulu yang telah diselamatkan Iki ketika dojonya diambil alih, ketika di dalam animenya. Oriki Sensei dan Ayase berbincang-bincang di malam itu tentang Iki dan tiba-tiba datang 7 orang misterius ke Akademi Hagun. Lalu Oriki Sensei yang sedang kebingungan dengan apa tujuan orang itu untuk datang ke Hagun tiba-tiba mengenal salah satu di antara 7 orang tersebut. Dan orang itu adalah Auma Kurogane. Ternyata bukan hanya Auma yang datang, melainkan seluruh perwakilan akademi lain pun datang. Oreki mengenali mereka karena dia hafal dengan wajah semua perwakilan dari akademi lain yang akan mengikuti festival 7 bintang nanti. Lalu, tiba-tiba Oriki Sensei yang curiga pun berteriak kepada Ayase untuk menyuruhnya pergi dari sini. Dan tiba-tiba salah satu dari orang itu mengejar Ayase untuk membunuhnya. Orang itu adalah Yui Tatara. Lalu ketika Yui Tatara hendak memotong kepala Ayase dengan senjatanya yang berupa gergaji mesin pun dihentikan oleh Oreki Sensei. Oreki Sensei pun melakukan serangan balasan kepada Yui Tatara. Selanjutnya bagian 2. Lalu Scan berpindah ke dalam bus rombongan Iki dan kawan-kawan yang hendak pulang ke Akademi Hagun. Di dalam bus juga ada Osis dan Shizuku yang membantu Iki saat di camp pelatihan. Dan Alice juga berada di dalam bus itu. Dan ketika hendak sampai ke Hagun, tiba-tiba bis berhenti secara mendadak. Dan karena panik, semua orang pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata bus berhenti tiba-tiba karena melihat ada asap tebal yang keluar dari Akademi Hagun. Selanjutnya bagian 3. Lalu ketika sampai di Akademi Hagun, tiba-tiba rombongan Iki dikagetkan dengan keadaan akademi yang terbakar. Dan banyak para siswa dan anggota staf akademi yang terbaring di tanah. Lalu Iki dan kawan-kawan melihat Oreki dan Ayase yang juga terbaring dengan baju mereka yang terkoyak-koyak. Lalu Iki mencoba membangunkan mereka, akan tetapi tidak bisa. Mereka pingsan tanpa mengalami luka, dan Iki berasumsi kalau mereka semua diserang menggunakan pedang yang berbentuk hantu. Lalu, ketika Iki dan kawan-kawan sedang kebingungan, mereka mendengar suara orang yang berteriak dari atas gedung akademi. Orang itu menggunakan pakaian badut, yang tidak lain adalah Raisen Higara. Dan di belakang Raisen, ada orang-orang lain dari akademi lainnya seperti Amane, Auma, Yui Tatara, dan yang lainnya. Lalu, singkat cerita, Iki menanyakan apa tujuan mereka datang ke Hagun. Dan mereka menjawab kalau mereka ingin mengikuti festival 7 bintang sebagai Akademi Akatsuki dan menghancurkan Federasi Penyihir dan Kesatria Dunia. Karena jika Akademi ke-8 yang tidak resmi mengikuti dan memenangkan kompetisi, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada federasi. Dan tujuan Akademi Akatsuki datang ke Hagun ialah untuk menghancurkan Hagun, agar Akatsuki bisa menggantikan Hagun di Festival 7 Bintang nantinya. Lalu singkat cerita, akhirnya Iki dan kawan-kawan menerima tantangan pertarungan dari Akademi Akatsuki. Lalu selanjutnya bagian 4.
Lalu Sken kembali berpindah ke camp pelatihan di Akademi Kyomon. Ketika pelatih Torajiro Nango yang didatangkan khusus untuk Iki ingin pergi meninggalkan camp pelatihan bersama para staf akademi, tiba-tiba Nango melihat ke sebuah bangunan dan bertanya kepada staf akademi tentang apa yang ada di dalam gedung itu. Dan staf akademi mengatakan bahwa bangunan itu hanyalah sebuah gudang. Lalu Nango memotong pembicaraan dan mengatakan kalau di dalamnya ada seseorang. Lalu sontak para staf Akademi Kyomon pun kaget dan membuka gudang tersebut. Ternyata di dalamnya ada Kagami yang sedang diikat tangan dan kakinya, serta mulutnya disumpal oleh sesuatu. Lalu akhirnya Nango membebaskan Kagami dan bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Tapi sebelum Kagami menjawab, dia langsung mencoba menghubungi Iki dan kawan-kawannya dan mencoba memberitahu mereka bahwa Alice merupakan mata-mata dari Akademi Akatsuki yang ingin menghancurkan festival 7 bintang nanti. Dan akhirnya Kagami pun berhasil menghubungi Iki, tapi ternyata semuanya sudah terlambat karena Iki dan kawan-kawan sudah mulai bertarung dengan Akademi Akatsuki dan tidak mendengar suara panggilan dari Kagami. Selanjutnya bagian 5. Ternyata 10 menit sebelumnya, sebelum rombongan Iki sampai di Akademi Hagun, ternyata Alice memberitahu Iki dan kawan-kawan kalau sebenarnya dia adalah penyusup dari Akademi Akatsuki yang akan menghancurkan festival 7 bintang. Dan Alice memberitahu bahwa Iki dan kawan-kawan sudah ditunggu siswa dari Akademi Akatsuki di Hagun, dan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Akademi Hagun, agar mereka sebagai Akademi ke-8 yang tidak resmi bisa menggantikan Akademi Hagun di Festival 7 Bintang nantinya. Akan tetapi, ternyata Alice menjelaskan kalau dia telah berubah pikiran dan ingin mengkhianati Akademi Akatsuki dan akan membantu Iki dan kawan-kawan. Karena Alice tersadar dengan perasaan tulus dari Shizuku yang membuat dia ingin membantu Iki dan kawan-kawan dan akan mengkhianati Akademi Akatsuki. Dan Alice berencana mengalahkan orang-orang dari Akademi Akatsuki yang telah menunggu mereka semua di Akademi Hagun. Walau orang-orang seperti Botan bersaudara ragu apakah mereka harus percaya dengan pengkhianat seperti Alice yang ingin membantu mereka. Akan tetapi, Iki meyakinkan mereka untuk memberikan satu kali kesempatan kepada Alice untuk membuktikannya. Lalu, singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Akademi Hagun dan berhadapan dengan orang-orang dari Akademi Akatsuki. Dan akhirnya, Alice menjalankan rencananya untuk menjebak siswa dari Akademi Akatsuki dengan tekniknya dan akhirnya berhasil. Akan tetapi, ternyata siswa Akademi Akatsuki sudah mengetahui bahwa Alice akan berkhianat dengan mereka dan telah mengantisipasinya. Lalu, siswa Akademi Akatsuki yang telah dikalahkan oleh Alice ternyata adalah sebuah boneka kayu buatan dari keahlian Sarah Blood Lily. Dan ternyata, siswa Akademi Akatsuki yang asli bersembunyi di balik bayang-bayang yang berjarak beberapa meter dari boneka kayu tersebut. Lalu, tiba-tiba Alice yang sedang berada di belakang Iki dan kawan-kawan pun tiba-tiba tertusuk oleh ratusan pedang di dalam tubuhnya. Ternyata yang melakukan itu adalah Amane Shinomiya, yang dulu pernah Iki khawatirkan keberadaannya karena Amane sangat mencurigakan bagi Iki. Dan Shizuku yang melihat Alice pingsan akibat serangan itu pun berusaha untuk menolong Alice. Akan tetapi, dia digagalkan oleh kemampuan pedang milik Auma Kurogane. Dan akhirnya, Alice pun dibawa pergi oleh Reisen Higara untuk menemui guru Alice yaitu Wallenstein. Akan tetapi, karena Shizuku yang tidak terima Alice sebagai teman baiknya dibawa pergi pun mengejarnya. Lalu, Stella pun menyuruh Iki untuk pergi mengejar Shizuku. Tapi, Iki ragu meninggalkan Stella sendirian. Akan tetapi, Stella meyakinkan Iki untuk tetap pergi. Dan akhirnya, Iki pun pergi meninggalkan Stella dan mengejar Shizuku.
Lalu, akhirnya Stella pun berhadapan dengan Auma Kurogane yang sangat ingin mengalahkan dirinya. Dan, singkat cerita, Stella pun terpojokan oleh kekuatan dari Auma Kurogane dan hampir terbunuh. Akan tetapi diselamatkan oleh Touka. Lalu, Touka membuat Stella pingsan dan menyuruh Botan bersaudara untuk membawa Stella pergi. Karena, menurut Touka, jika perwakilan Hagun kalah di sini, maka semuanya akan sia-sia, dan Akademi Akatsuki akan menggantikan posisi mereka di Festival 7 Bintang nantinya. Lalu, akhirnya Botan bersaudara pun dengan terpaksa meninggalkan Touka dan para anggota OSIS lainnya untuk menghambat siswa dari Akademi Akatsuki mengejar mereka. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian 6. Lalu, ketika Shizuku yang berlari mengejar Alice yang dibawa kabur oleh Raisen, ternyata Shizuku meninggalkan sebuah pelacak berbentuk benang tipis yang hampir mustahil terlihat di dalam tubuh Alice ketika dia jatuh pingsan sebelumnya. Akan tetapi, walaupun Shizuku tahu kemana Alice dibawa, dia kesulitan mengejarnya karena Alice dibawa menggunakan mobil, sehingga Shizuku kesusahan untuk mengejarnya. Lalu, singkat ceritanya, Shizuku pun akhirnya meminjam motor milik seseorang yang lewat dan berusaha mengejar Alice menggunakan motor tersebut. Akan tetapi, karena Shizuku memiliki kaki yang pendek, itu menyebabkan dia tidak bisa menggunakan motor tersebut. Dan akhirnya, tiba-tiba Iki pun datang dan mengatakan kalau dia ingin membantu Shizuku mengejar Alice, karena Iki melihat keyakinan pada diri Shizuku yang sangat ingin menolong Alice. Karena Shizuku menganggap Alice sebagai sahabat terdekatnya setelah kakaknya yaitu Iki. Dan akhirnya mereka pun pergi untuk mengejar Alice. Oke, akhirnya untuk volume 4 chapter 3-nya selesai ya guys. Ditunggu video selanjutnya. See you next video.